Tolong tutup pintu ya. Ya Rabun, anak-anak mukbangan, Bebek Pak Eko. Ya. Apa? Kamu tuh ngapain? Itu kan bukan acara makan-makan. Terus acara apa? Nih lihat. Sek, apa ini? Pentas produksi 12. Berarti ini acara Pentas produksi. Nah, kamu itu lu kok malah pembukaan pakai jerobun apa itu? Itu tuh mukbang. Kita kan mau mukbang bebeknya Pak Eko. Oh iya, tapi kan nanti malam. Iya, nanti Nanti malam. malam. Cepetan ya? Cepetan. Kamu kecepatan banget sih ya. Iya nih. Apa lagi itu bahasa apa lagi? Maaf ya. Aduh. Jangan-jangan nanti ada bahasa-bahasa lain di sini. Iya. Bahasa apa lagi? Bahasa bahasa Jawa. Terus? Bahasa banyak. Banyak. Oke. Kita kasih surprise. Iya buat mereka. Kita kenalan dulu yuk. Apa kita sapa-sapa dulu? Sapa-sapa dulu aja. Kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. Salam. Yes, semangat banget sih. Ya dong. Rame banget ya tapi ya. Rame banget tapi aku nggak kelihatan nih Kak. Suaranya tok. Suaranya tok. Iya. Kelihatan lah. Orang banyak kayak gini kok. Pakai celana ya? Yang bener. Sek. Burem-burem itu. Burem ini burem. Mau baju baru kok dibuat Iya. Ini bukan baju sendiri Kak. Oh. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Buat sementara. Tapi ngomong-ngomong, ini orang-orang rame-rame pada demo. Ya bukan toh. Demonya kan udah kemarin. Di mana sih? Gak boleh disepil. Nggak usah. Nggak usah. Nah, kita perkenalan dulu aja Oh, Kak iya. daripada basa-basi terus. Iya, daripada Yepi nggak ada yang kenal kita. Iya, kenal dulu Oke, ya. kenalin, aku Syasha Aku Saripah. dan kita Syasha, Sasha dan Saripah. Wow, kita sangat garing ya. Banget ya sih. Garing apa gokil? Merak justice deh. Jus toh harusnya. Justice Ini ya. ya. Jus. Ini tuh des. Kamu orang mana sih kan? Justice aku nek nilai masuk sih. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, ini kan acara pentas produksi ya. Ya. Pentas produksi ini kan digelar yang sangat megah kayak gini tuh pasti ada orang-orang di belakangnya nggak sih? Banyak toh. Mana? Di belakang panggung tapi ya kelihatan kalau Kelihatan ya. Betul ya. Kalau di belakang yang kayak Apa? tim-timnya, tim-tim yang kayak tim produksinya gitu ada nggak? Ada dong. Berarti intinya yang mementaskan ini tuh ada tim produksi aja enggak? Ada yang lain juga Kak, tapi yang dibahas bukan tim produksi. Kita Terus bahas apa? yang lain dulu. Apa? Kak? Yang mensupport kita selama pementasan, memberikan kita pundi-pundi rupiah. Au. Au. Apa aja nih Kak sponsor kita? Ada sponsor ya? Iya dong. Bentar. Oh iya, banyak banget gak sih Apa Kak? salah satunya yang kita mukbang nanti? Iya betul banget. Apa Satu itu banget. Kak? Ada ayam, kok ayam sih? Bebek Pak Eko. Ada bebek Pak Eko. Jadi kalian Enggak makan di situ? belum sih, tapi nanti ya. kita mukbang ke sana aja gimana? Lapar. Iya betul. Yang pertama ada bebek Pak Eko ya. Terus Ya. ada apa lagi Kak? Ada lagi nggak? Yang kedua ini makan lagi teman-teman, yaitu geprek bosku. Iya, geprek bosku betul banget. Aku lihat ya, geprek bosku itu ada di mana? Banyak banget di mana aja itu Kak? Di mana ya? Ada di Beringin, di Mijen, terus di kampus 2 sana, yang satu di Wonolongo kayaknya. Kak. Nanti kita Banyak cek ya. banget Nanti ya. kita cek ya. Ya nanti kalian kalau Oke. lapar, kalau pengen geprek bisa aja ke Berbagai geprek bosku ya teman-teman. ada. Udah ada di map kok. Ada di mana? Yang ketiga, Ada lagi? iya banyak banget. Kita mukbang 5 kali ya. Nanti kita gendut gimana? Aku nggak mau dong. Gak apa-apa sih. Yang ketiga apa Kak? Yang ketiga ada soto sawah Mbak Tuti. Mbak Tuti. Di
menyantap foto dengan pemandangan view sawah yang dengan view yang hijau-hijau. Tapi UIN lebih hijau sih teman-teman. Kalian kalau mau yang cari hijau-hijau di UIN aja. Tapi kalau mau makan soto yang plus hijau-hijaunya di Soto sawah. Mbak Uti. Terus ada lagi nggak sih Kak? Ada lagi Kak. Oh iya nih yang biasanya anak-anak mahasiswa yang sukanya ramesan itu. Ada ramesan, ada geprek, ada sambal-sambal penyet. Itu di mana Kak? Di Sari Asi. Iya, Sari Asi juga. Sari Asi itu juga ada 2 cabang loh Kak. Di mana Ada aja di tuh, Kak? Beringin sama di mana ya itu? Nusa Indah. Nusa Indah. Tahu nggak? Deket sih. Nah kalau nggak tahu nanti tahu nih. Kalau enggak follow dulu Instagram Bianca ya. Namanya apa? Nanti Nanti. Oke. Malu lah. Yang terakhir, ini terakhir mukbang ya teman-teman, bukan terakhir sponsor. Tapi ya itu tadi tuh Bang. Iya. Ada apa lagi tuh? Lavanda Catering. Oh, lavanda catering yang praktis tuh ya? Betul. Yang praktis, terus kalau mau pesen bisa diantar. Bisa banget Kak. Bisa pilih menu nggak? Bisa. Harganya murce-murce gitu. Murca. Murah sekali. Murah sekali. Aduh. Au. Murah sekali ya. Jadi kantong mahasiswa kalau ada acara atau mau bersih desa bisa. Apa tuh Kak? Kau udah sepil di awal. Kan bersih desa, kemarin kan 17-an. Iya, betul. Betul. Ya. Terus ada lagi nggak sponsornya? Masih banyak Kak. Oh, aku tahu. Di situ ada kamera yang mensupport kita. Dari mana tuh Kak kameranya? Ada namanya Owl Kamera. Owl Kamera itu di sebelah kampus 1. Deket dari sini ya teman-teman. Iya. Buat kalian yang butuh kamera, butuh iPhone buat dokumentasi acara, nanti kalian bisa datang ke Owl Kamera aja. Oke, baik. Ada ya iPhone ya di situ ya? Ada, udah Oke. sewa iPhone juga ada di situ Kak. Tapi HP ku kayak gini. Ya nggak apa-apa toh, namanya juga hidup kok. Jadi mau nyewa besok Ada lagi nih Kak, aku biasanya kan fotokopi di situ ya di Monshare. Iya Monshare. Monshare Itu juga mensupport kita. dia tuh kayak di Monshare tuh masnya enak-enak sih. Pelayanannya baik ya. Betul. Kalian bisa coba masnya dulu kalau Nah, terus kalau ada yang lain lagi nih Kak, ada Pendopo Kinanti. Pendopo Kinanti tuh di mana Kak? Tahu nggak? Ya, Pendopo Kinanti tuh di Mijen. Kalau itu tempatnya nyaman banget sih, nyaman, bersih. Kalau mau nginep-nginep di situ atau mau persami. Persami tahu nggak? Nggak tahu. Sabtu Minggu. Bagaimana Sabtu Minggu tapi di hotel? Enggak. Penginapan buat keluarga atau rapat-rapat di situ juga Nah, buat bisa. teman-teman kalian kalau ada yang ikut organisasi bisa di sini kalau mau rapat-rapat di sini. Iya, terus ada lagi Sanggar Budaya. Puspa Budaya. Puspa Nah. Budaya. Nah, Puspa Budaya ini kalau kalian butuh kostum-kostum buat tari gitu, kalian bisa nyewa di situ ya. Murah-murah kok. Iya kah? Bagus. Kamu pernah? Apa? Gatel ya? Itu enak sih kalau peminjaman, jadi nggak usah ribet-ribet di Puspa Budaya atau di Sanggar Rujitos. Rujitos juga support kami. Terima kasih ya para sponsor. Ada lagi Kak, kalau kalian listriknya bermasalah, terus lampu halogen itu bermasalah, bisa aja langsung ke Listomart ya teman-teman. Lokasinya di mana Kak? Lokasinya di samping sana. Sana. Nanti kalian bisa deh. Enggak ya. DM aku aja, nanti aku Di map. di map. Di map ada lah. Oke, yang terakhir apa Kak? Apa ya? Apa sih Kak? Aku juga kelihatan ya. Ini pasti kacamatanya dulu ya. Blur ball. Kayak kita harus ganti kacamata Kacamata biar bagus beda kok. Kece banget ini udah. Ini baru ya? Udah 1 tahun sih, tapi masih bagus. Kamu belinya di mana? Kasih tahu nggak ya? Spill dong. Ini belinya di Optik Kustin. Jadi di Optik Kustin itu banyak sekali berbagai variasi kacamata buat minus atau buat gaya-gayaan kalian aja, atau kacamata hitam yang minus itu juga ada tau Pak? Ada. Terus yang dibuat kalau kamu nggak suka pakai kacamata, pakailah soft lens. Di situ juga ada. Tapi ngomong-ngomong ya Kak,
denger gak sih? Aku tuh kemarin denger Kayaknya siapa itu? Dari siapa? dari sananya langsung Kak. Oh, iya, Katanya langsung. ada voucher 300.000. Wow, banyak banget coy. Ya makanya kan bisa gitu loh, ganti kacamata dapat voucher, enak gak sih? Caranya gimana itu? Caranya gampang banget. Kalian langsung aja follow akun Optik Gustin. Terus habis itu kalian foto-foto di sana, di tag, di-upload di Instastory. Tapi harus akun publik ya teman-teman. Nggak boleh akun private. Itu nanti nggak kedetek sama mereka. Terus nanti diumumin pemenangnya itu di Instastory mereka. Oke, oke gitu. Ya jangan di privat ya, dibuka dulu nanti foto-foto di depan atau foto sama MC-nya. Iya. Foto di depan atau sama aktornya maksudnya tuh ya. Nanti diupload biar dapat hadiah voucher 300.000 dari Optik Gustin. Nah, aduh banyak banget ya Kak ya yang Banyak, aku pusing Aku senang banget. banget sih acara ini berjalan langsung dengan lancar sampai hari ini. Jadi kayak ada yang Kurang support, gitu nggak sih? Iya, Kak? kalau nggak ada yang support seperti ini juga kita pasti nggak bisa gitu loh. Berjalan sampai kayak gini. Tapi emang mereka yang dari jauh-jauh tahu dari mana ya Kak? Kayaknya mereka tahu dari media partner kita. iya. Apa aja tuh Kak media partner kita? Banyak. Ada info event Jateng, ada pesan Win WS, terus di Win Wali Songo, UKM Musik dan SKM Amanah. Terima kasih ya. kepada mentor kita ya karena udah Betul, mempromosikan betul. kita di akun media kalian. Yang lainnya juga ada Kak. Ada. Aku sangat senang banget sih dari teman-teman teater UIN yang sering bantu kita dari tenaga, pikiran atau ya sekedar bincang-bincang, sharing-sharing gitu dari teater UIN Wali Songo. Mana suaranya? Terima kasih banyak ya. Ada dari KSK Wadas. Mana suaranya? Ada dari teater Koin. Ada dari teater Metafisis. KPT Beta. Teater Asa. Teater Bineka. Teater Momentum. Anjay, banyak banget. Ada lagi banget nggak sih? anjir. Kamu jangan gitu lah. Nggak boleh ya kita. Nggak boleh, nggak Kita harus boleh. menjadi slay banget malam. Siapa lagi yang datang? Siapa lagi? Coba angkat tangan. Aku. Dari mana? Dari mana Kak? Dari Semarang. Yeay, Semarang Kak sendiri ya. Jadi teater Semarang juga bisa, Iya, orang teater umum juga bisa ya Kak ya. Betul. Oke, terima kasih ya teman-teman Karena kalian UIN. sudah mensupport kita sampai kita bisa jadi seperti ini. Oke, thank you. Thank you dan teman-teman yang lain yang hadir. Terima kasih semuanya, tepuk tangan semuanya. Gini ya teman-teman. Ya. Dan enggak Kak, kalau kita apa namanya langsung saja Langsung aja. Jangan dong. Kelamaan mereka bosan lihat kita. Enggak sih. Kita tuh kayaknya ngebosenin nggak ada yang ngomong. Enggak. Kak, kalau kita enggak ngasih tahu sesuatu informasi yang penting, Betul. nanti ini kebakaran gimana? Jangan dong. Emang Nanti gedung makasih. DPR yang dibakar. Simpen dulu nanti aja ya. Habis atas kita bahas lagi yang Oke. kebakaran itu. Nah, teman-teman. maksudnya itu kalau di dalam gedung ini jangan merokok ya teman-teman. Ya? Setuju? Setuju. Oke, jangan merokok, jangan berbuat asusila, jangan berteleponan di sini. Aku nggak mau ada orang sleep call di sini. Jangan bakar-bakar ya teman-teman. Jangan bakar-bakar. Tuh. Bakar-bakarnya nanti aja. Kalau udah selesai. Enggak sih, Bakar-bakarnya enggak. di gedung yang sebelah aja. Yang Sebelah belum sana. kebakar. Yang belum kebakar, betul. Betul. Nah, itu aja sih dari aku. Itu aja sih. Iya, Cip. Aku juga sih. Iya. Kok kamu kayak gitu sih, Mbak Syasha? Ya udah kalau gitu, kalau mereka bosan lihat kita sambut aja sih dari Lurah Teater Mimbar. Boleh. Kita dengerin sambutan dari Teater Mimbar ya, Lurah Teater Mimbar ya. Oke? Kepada Mas Uco, Kami persilakan. Mbak, sendi Mbak. Oh, ini boleh nanti boleh. Nanti. Gantian.
min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berada di tengah-tengah kita ini di Audit 1 Kampus 1 UIN Wali Songo Semarang. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih untuk pihak sponsor ataupun media partner ataupun Sportbay yang tadi sudah disebutkan satu persatu dari MC. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin yang kedua, saya sedikit mau meminta maaf apabila ada hal-hal yang sedikitnya kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Pentas produksi teater mimbar yang ke-12 adalah pentas produksi dengan tajuk Semar Mencari Raga. Dan yang kita tahu bersama, pentas produksi seperti pada umumnya mengalami sebuah tantangan ataupun kendala maupun kemudahan. Tentunya saya ucapkan untuk teman-teman dari teater mimbar yang sudah berkomitmen sejauh ini. Dan mungkin malam ini kita akan sajikan untuk para penonton sekalian semua. Mungkin itu saja. Sedikit pesan mungkin barangkali dari saya. Kalau jagung kali ya. Kata-katanya. Mungkin bahasa kritik dari seorang pendemo adalah anarkis. Tapi bahasa kritik dari seorang pegiat teater adalah melalui visualisasi panggung dan pertunjukan. Mungkin barangkali itu saja. Salam budaya. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancer lu aja gini ya, Lur. Iya. Ada semuanya pakai celana panjang. Wongnya memang mancing Malah memang. Iya, ngene kejal. Wes kesel tenan aku. Ya udah, kita terima kasih aja ya kepada Pak Lur. Terima kasih ya Pak Lur. Terima kasih Kang Mas Afid Novi Afidreza. Coach. Ada lagi nggak selanjutnya itu? Ada sambutan lagi nggak? Sambutan dari sesepuh teater mimbar. Oh, di mimbar itu ada sesepuh ya? Ada. Oh, namanya Wow. Ya, betul. Wong Tuwo. Mari kita sambut Andika Tri Prasetyo. Silakan. Kesenian Semarang. Oh ya, karena ini acara teater, jadi kita salam budaya dulu. Kalau kata Pak Lurah, etok-etok kesenian. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau meluangkan waktu untuk hadir menonton pentas sederhana kami. Jadi pentas ini seperti kata W.S. Rendra, apa guna kesenian kalau terlepas dari derita lingkungan? Saya berharap pentas Semar Mencari Raga ini bukan hanya sekedar pentas, tapi juga sebagai respon kita atas derita lingkungan yang sedang terjadi. Pajak tinggi, harga beras tinggi, apalagi yang tinggi? Tinggi. Gaji DPR tinggi. Apa-apa? Ya, listrik tinggi. Gayanya pejabat tinggi. Ya. Tolong ya, ini kita di gedung UIN jadi agak satir ya. Jangan terlalu sarkas. Sarkas dikit. Ya, nanti ya kita kena. Ya, harapannya pentas ini dan juga teman-teman sekalian menjadi sarana bagi kita untuk sadar dan kritis terhadap derita lingkungan yang ada. Jadi apabila nanti teman-teman merasa bahwa oh ini kok pentasnya
kayak kejadian ini kok, kayak kejadian ini. Ya mungkin iya benar, mungkin iya tidak. Jadi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, karena tanpa kehadiran teman-teman sekalian, pentas pada malam hari ini bukan pentas, tapi gladi bersih. Ya karena pentas dan gladi bersih itu nggak ada bedanya cuma ada yang nonton atau enggak. Nah karena ada yang nonton berarti ini namanya pentas. Jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau menonton dan jam saya baru. Aduh, bacaan. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi dan selamat menyaksikan pementasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Kang Masetyo, ya Allah. Anjir. Terima kasih kepada Kang Mas Setio karena sudah memberi sedikit kata-kata untuk hari ini ya. Ya, semoga kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan apa yang diobrolin sekian. Semoga kalian semua paham ya teman-teman. Semoga kalian Soalnya paham. saya sendiri nggak paham apa yang diomongin sama Mas Setio. Itu juga bobo kita, dia itu di belakang juga udah kasih masukan-masukan yang termasuk ya pementasan inilah dari Mas Setia loh coy. Ini tinggal cipta saya mencerna apa sih diomongin Ngawur Memanggil saya Pak Budi. Kayaknya tender ini perizinan masih ketemu saya sewaktu saya di gedung rektorat. Itu ya betul ya yang ngurus izin ya. Saya tadi dikatakan pejabat, saya kepala bagian. Jadi kalau kemarin pas pentas ini izin tender mimbar, saya seleksi surat-suratnya, saya lihat oke bagus, saya izini. Harinya saya menentukan surat izin saya keluarkan. Dah Mas, kalau Anda memegang surat izin saya, Anda aman. Saya melindungi Anda. Gitu ya. Saya termasuk, perkenalkan dulu. Jadi saya alumni FUHUM. Ada yang FUHUM? Enggak. Ada. Oke. Saya angkatan 88. Anda belum lahir, aku sudah di ospek senior-senior. Ibu saya belum nikah. Belum dibuat Anda. Iya. Jadi saya di ospek di sini. Dulu namanya ospek, sekarang PPAK. Saya lulus 94. Anda kayaknya juga belum lahir. Gitu. Saya jadi pegawai itu 96. Anda juga belum lahir. 96. Sampai sekarang berarti hampir 29 tahun saya mengabdi di perguruan tinggi tercinta ini. Saya bukan orang teater, tapi saya melihat perjuangan para teater-teater ini. Tahun 99 saya itu tugas di FUHUM, metafisis, saya dekat dengan metafisis. Barangkali ada yang metafisis, seniormu itu dekat dengan saya. Saya sekarang sebagai kepala bagian tata usaha di FPK. Tapi kemarin saya mengeluarkan izin, sewaktu saya masih di kepala bagian umum. Jadi kepala bagian umum sekarang Pak Himam itu yang mengizini seluruh kegiatan Mas, saya termasuk yang kayak begini. Saya tidak orang teater, tapi saya tahu perjuangan teman-teman teater. Banyak bapak-bapak kita, dosen maksudnya, itu kadang memandang minim teater. Tapi saya tidak. Kenapa dipandang minim? Kadang kesana ini semerawut, memasang sak geleme. Dirasani teman-teman teater ada beta, ada asa, ada wadah, metafisis. Nah, sekarang tambah teater mimbar. Pemunculan mimbar itu lurah mimbar didirikan tahun berapa itu ya? Tidak paham, kalau tidak paham Anda meninggalkan sejarah. Mimbar dulu awalnya ngomong dengan siapa? Ini teater kan ada wadas, asa, beta, metafisis. Ya,
saya kepengen mendirikan mimbar Pak, boleh, silahkan diurus saja. Itu sekitar tahun 2000-an atau mungkin sebelum tahun 2000. Saya termasuk yang menyetujui. Saat itu bapak-bapak ada yang ngerasani, Ya udahlah kak, lama-lama kayak di sini. Kayaknya kita juga kelamaan deh dari tadi dan capek juga aku berdiri. Ya, yang kurang apa kak? Oh, yang kurang kita belum kenalan tuh, kita dari mana? Oh iya, aku dari Jogja teman-teman. Kok bisa? Sama sih? Loh, kita ternyata tetangga. Dari Bentul. Dari tanah Jawi. Jawi. Juga. Jawi. Ya, urut dengan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga kita sesarengan aturaken syukur dumateng Allah ingkang sampun pinaringan rahmat lan hidayahipun gumelaring alam aksa wonten agenging bebrayan. Sugeng rawuh ing pementasan Semar Mencari Raga ingkang sinuwun Bapak Ibu tamu undangan saha para rawuh rencang-rencang ingkang kinurmatan. Mugi tansah keparing sehat lan rahayu. Mugi pentas punika saged maringi panglipur saha piwulang kang saged pigunani kangge kita. Matur nuwun sanget dumateng para rawuh ingkang sampun maringi wekdal. Monggo kita sami nyawisaken manah lan pikiran kang resik supados saged nampi panglipur saking pamentasan punika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo patang ongko kok yo lali to tem. Iya yo wis baleni. Yo. Nek latihan lho sing bener to. Nek nempi kok iso nek salah ngono lho. Ya ora usah ngamuk to yu. Yo wis yu. Sekalian diiringi sak tembange ben kepenak. Alah ya wis. Baleni. Ayo, 1, 2, 3. Apa niku? Gendangnya wis dadi. Ya, latihan sing gendak. Ono apa to, Kang? Teko kok yo nesu. Apa kalau seperti ini terus? Kalian tidak merasa bosan? Urusan bagaimana toh, Kang? Loh, kita ini sebenarnya jadi pentas atau tidak toh? Nah, itu saya sudah dari kemarin berpikir seperti itu. Alah, koyo iso mikir ae. Dari seperti biasa kan, kita pentas. Kalau Pak Dalang bilang kita pentas, kita semua tidak pentas. Kalau Pak Dalang bilang kita tidak pentas. Jadi kita bisa makan dengan wayang. Apa-apa tergantung dalangnya, gitu. Ya mau bagaimana lagi? Memang seperti itu kenyataannya, Kang. Waduh, ini kalau sampai kita tidak jadi pentas, repot, celaka. Celaka apanya toh, Tom? Honor pentas ini sudah saya janjikan pada Mas Mendrek. Alah, tapi ropo. Saya itu sudah terlanjur kredit kompor, wajan, sama kacamata. Lah kalau sampai kita tidak jadi pentas, utang saya harus saya cicil pakai apa? Harus saya bayar dengan apa? Apa saya bayar dengan daun pisang? Kalau tukang kreditnya mau, ya bayar saja toh. Mau dasmu? Makanya Tom, kamu itu jangan suka mendahului apa yang belum terjadi. Nah, itu. Ayo, lah wong gaji belum pasti kok sudah ngutang. Loh, Yu, gimana toh? Dari dulu pentas bersih desa kan pasti. Semenjak kita belum bisa memukul gamelan, kita itu sudah bisa memastikan bahwa akan ada pertunjukan wayang dalam rangka bersih desa. Sekarang tiba-tiba Pak Dalang berbadan. Upacara pembukaan sudah berlangsung. Pak Dalang belum memutuskan kita akan pentas atau tidak. Apa itu tidak berarti Tidak bisa nyicil kompor. kompor terbakar sarong. Ya jangan toh. Kalau sarung dibakar, lalu kita ngirim Pak Dalang pakai apa coba? Sudah. Biarkan semuanya diurus sama Pak Dalang. Jangan malah ribut seperti ini. Bener nih. Ribut. Hati-hati, Bang. Tapi aneh. Aneh bagaimana lagi toh, Kang? Bisa-bisanya dalam kekurangan lapar diminta membuat cerita tentang Semar mencari raga, Semar nitis. Dia saja tidak bisa. Padahal Dalang itu kan tidak pernah kekurangan lapar. Kang, soalnya bukan tidak bisa atau kekurangan lakon. Nah, terus Kalau Semar nitis mencari raga, itu mau merasuki raga di siapa? Kalau orang kan sudah jelas toh merasuki raga di Kresna. Wibisana juga jelas nitis pada Arjuna. Nah kalau Semar, loh sejak zaman Ramayana sampai Baratayuda, Semar dulu tetap Semar, tidak nitis, tidak berganti. alah, sudah tahu. Kalau sudah tahu lah kenapa masih diributkan? Yu, kalau Semar tidak bisa nitis, ya tinggal dibuatkan wayang baru. Terus sampai di rumah siapa? Alah, gampang yuk. Apa sulitnya nama? Yuk tem yuk. Lah iyo, tinggal dinamakan saja Simur atau Samer. Tom, nama Semar dan wujudnya itu juga punya mak
Sudah cakil saja bisa diganti kendil penjalin. Masa Semar gak bisa diganti Samer? Mesti bisa. Wah, cocok ya Kang. Bagaimana kalau si Sletem saja yang jadi dalang? Loh, kok aku tuh? Iya toh. Kalau kamu jadi dalang, kamu bukan hanya bisa kredit kompor, wajan atau kacamata, tapi kamu bisa kredit rumah tuh. Bayangkan saja, seorang Sletem punya rumah besar dan halaman luas. Rumah yang besar dan halaman yang luas. Pasti aku harus cari pembantu ya gak jelas. Kamu harus cari pembantu tuh. Kalau kamu jadi dalang, kamu akan punya pendopo megah. Dan setiap malam kamu bisa main wayang. Orang-orang akan datang untuk menonton dan menghormatimu tuh. Kalau begitu, aku mau kan jadi dalang. Ya harus mau loh. Satu lagi, ini yang paling penting. Kalau kamu jadi dalang, kamu akan dapat amplop tebal. Kalau amplopnya tebal, dompetnya juga pasti tebal. Yo pasti, isinya juga mengikuti. Dompet tebal. Dompetku kok hilang yo gak pajul. Wis tuh. Pokoknya kalau kamu jadi dalang, kamu bukan hanya bisa kredit kompor, tapi kamu bisa beli mobil tuh. Beli mobil kan? Iya tuh. Kira-kira merek apa ya kan? Waduh, kalau itu saya belum bisa membayangkan. Tapi sepertinya mobil keluaran terbaru Innova. Wah, pokoknya itu mobil. Seorang Sletem naik mobil. Tintin, monggo. Tintin, monggo. Dan satu lagi tuh, ini yang paling penting. Aku yakin kamu tidak akan pernah kekurangan lakon. Aku tetap tidak setuju. Loh, gak setuju apa meneh to yuk? Ono sedulur sing pengen dadi dalang iki lho. Kok gak setuju? Untuk jadi dalamnya kok ya apa untuk wayang. Alah, dasar wong kaku. Wes.
tidak senang, dompet saya senang. Tiwas bunga-bunga, tak jugit-jugit nih. Rawa nasi tuku blas, sepi tenang. Hidup kok makin hari makin susah. Jualan apa-apa tidak laku. Ya tidak usah jualan kalau begitu yuk. Lah kalau saya nggak jualan, terus anak saya mau dikasih makan apa? Malah nanya mau dikasih makan apa? Kalau mau makan denger toh, ya dikasih makan nasi toh yuk. Masa mau dikasih makan beling? Nanti dikira jatilan yuk. Iya toh? Tapi kalau kamu mau ya gak apa-apa. Malah ngirim cemelmu. Kamu itu mau beli apa tidak? Kalau tidak, sana minggat. Aduh, yuk. Kamu ini bagaimana toh? Orang mau beli kok malah disuruh minggat. Kamu itu yuk jualan dari ramah. Kalau kamu galak seperti itu, yang mau beli siapa? Makanya yuk senyum yuk senyum. Ya tuh. Kalau perlu pakai bonus dengkolmu. Wong laba cuma sedikit, malah disuruh ngasih bonus. Bonusnya yo pegel-pegel di punggung ini. Aduh. Kenapa yuk? Iki loh, saya itu akhir-akhir ini gampang sekali lelah. Punggung saya ini loh, gampang pegel. Apa gara-gara saya sudah tua yuk? Sepertinya iya. Ngecek sampai niki enggak yuk, guyon. Tolong kamu pijiti. Yuk, umumnya orang jualan itu yang memberi bonus toh. Ini kok malah pembeli disuruh mijit. Ya iyalah. Yuk, kalau daganganmu ini pengen laris, bakulmu ini harus kamu tulisi apa? Pembeli dapat bonus pijit. Jangan malah pembelinya yuk yang disuruh mijit. Nah, kalau matamu itu yang pegel-pegel, sini saya pijiti. Yuk, pakai kaki tapi. Dalam aku sampai niki. Kalau saya disuruh mijit punggung, ya saya nggak mau. Yalah Siti, yang nyuruh sampean itu juga siapa? Aku ini kan cuma minta tolong. Lah itu kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Loh ya sama saja toh yuk. Menyuruh sama minta tolong itu kan hasilnya sama. Kamu itu mau beli apa ngajak ribut? Saya mau beli, kamu yang ngajak ribut. Ya sudah, kalau beli apa? Sini. Ya. Nah, ini ada nasi, ada ketan juga. Nah, iki rondo royal. Sampai mesti suka toh? Tahu aja yuk. Iki sing paling laris, kontol kejepit. Boleh. Tapi kalau untuk saya jepitannya saja. Kontolnya tidak usah. Jepitan kamu. Kamu itu mau beli apa tidak? Beli nasi. Nah, gitu. Nasi toh? Iya. Ini nasi. Siti, ini jadi pakai wayang apa tidak? Bersih desa ini. Apa bener dalang itu si kontong? Tanya itu buat satu-satu toh yuk. Tanya satu saja belum dijawab, kok sudah tanya yang lain.
Iya, bersih desa ini jadi pakai wayang apa tidak? Nah, itu. Sampean ini ditanya kok malah diem saja. Gue jawab, ngomong. Saya jawab dulu. Cepat. Kalau saya nggak tahu, saya jawab apa yuk? Lu yuk nggak tahu, kok tanya saya. Tapi Yoti, apa bener si Selentem itu bisa dalang? Kalau bersih desa tidak pakai pertunjukan wayang, yo sepi, cemplang, ibarat masak sayur kurang garam. Tapi kalau untuk saya, jelas tidak nambah pendapatan. Memangnya kalau ada acara bersih desa, pendapatanmu meningkat yuk? Sudah jelas, saya ini loh, waktu bersih desa tahun kemarin, pas pertunjukan wayang, pendapatan saya meningkat 2 kali lipat. Tapi yo itu, besoknya saya tewas. Tewas kenapa? Yo tewas, badan pegel-pegel, lemes, meriang. Terpaksa, besoknya saya udah jualan. Laba 1 kali, tapi besoknya tidak jualan. Lah itu bukannya lebih 1 hari toh yuk? Iki kuping kok yo. Laba 2 kali, tapi besoknya tidak jualan. Walah, sakit yuk kuping. Kasih yuk. Lah, iki tukang sarone langsung dateng. Sini Jak, sini. Nah, iki nasi. Oh iya Jak, apa bener si Selentem itu bisa dalang? Kalau bisa ya bisa, tapi kalau baik ya perlu latihan dulu. Perkara baik atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya itu si Selentem jadi pentas apa tidak. Kalau itu ya urusan Pak Bekel itu. Mau ada pentas wayang ya syukur, gak ada pentas ya biangane. Tapi kalau dipikir-pikir, Selentem itu kelewatan. Kelewatan bagaimana nih? Selentem lagi. Bu sudah toh, gak usah dibicarakan. Si Selentem mau ngobrol biar, dia mau jungkir jempale ya biar, bukan urusan kalian. Kalau dia mau pentas, ya biar dia pentas. Kalau kalian mau nonton, ya tonton. Lah kalau gak mau nonton, ya tidak usah tonton toh. Gitu saja kok dibicarakan. Saya mau ngomong itu, ya urusan cangkem saya, bukan urusanmu. Lagi pula, siapa yang pertama kali bahas tentang? Kamu tadi bilang si Selentem kelewatan. Maksudnya bagaimana? Ya kelewatan kan? Bagaimana tidak? Coba kalian bayangkan, Pak Dalang saja yang sudah berpengalaman, bingung. Gara-gara lakon yang diminta Pak Bekel itu sulit dan belum pernah ada. Kok Selentem berani-beraninya mau menggantikan? Alah, Pak Dalang itu yang goblok. Dalang kok kekurangan lakon. Atau saya tahu sekarang kenapa Pak Dalang tidak segera memutuskan pementasannya. Kenapa? Lakon itu sulit kan katamu? Ya, lakon itu juga belum pernah ada toh? Pasti Pak Dalang hanya menunda waktu. Besok kalau tinggal 2 atau 3 hari, pasti Pak Dalang mengatakan sudah mendapatkan ceritanya. Tapi itu bayarannya mesti tinggi. Kamu kata siapa? Pak Dalang menunda pementasan hanya untuk bayaran yang lebih tinggi. Lu kata saya, jangan saya yang ngomong. Kamu itu tahu lakon wayang tidak? Ora, pantesan. Semar itu toh, dari zamannya Ramayana sampai Baratayuda, ya tetap Semar. Lain dengan Wisnu. Kalau Batara Wisnu itu dari zaman Ramayana menjadi Prabu Rama. Lah kalau di zamannya Baratayuda menjadi Prabu Kresna. Tapi kalau Batara Ismaya ya tetap Semar yuk. Semar itu kan bukan sembarang wayang.
tuker malah panjang umur. Gak ngomongin yang aneh-aneh kok Pak. Ini loh, saya mau nawarin ketan Pak Dalang. Ketan saya ini dibuat dari beras ketan impor. Rasanya jauh lebih enak Pak, lain dari yang lain. Apa kalau impor itu pasti lebih enak? Sudah jelas Pak. Ngomong Pak Dalang. Bisa aja, yuk. Pak Dalang. Yuk. Menurut Pak Dalang, Semar itu kalau harus mencari raga, harus merasuki raga siapa toh Pak? Ya, sejujurnya aku juga tidak tahu, yuk. Kalau diingat-ingat, sejak pertama kali aku melihat wayang sampai sekarang, aku sendiri yang menjadi dalang. Aku belum pernah mendengar lakon seperti itu. Ya, mungkin saja memang pengalamanku yang kurang. Tapi ya mungkin juga bahwa lakon seperti itu tidak pernah ada. Pak Dalang ini bercanda toh? Masa Dalang kekurangan lakon? Yo piye yo yuk. Jujur saja, aku memang tidak tahu atau malah tidak bisa kalau harus melakonkan cerita itu. Jadi, bagaimana menurut Pak Dalang soal lakon Semar Mencari Raga, Pak? Aku sendiri bingung. Kalau lakon itu pernah ada, aku tidak tahu dalam kakawin apa lakon itu dituliskan. Dan kalau lakon itu belum ada, aku juga tidak tahu lakon itu seharusnya ada atau tetap tidak pernah ada. Maksud Pak Dalang? Loh kok iso bareng? Ya namanya juga drama Pak. Alah, drama terus boleh. Oh, Sik. Tekan ngendi mau yo? Semar Pak. Oh iya, Semar. Semar itu kan bisa dibilang wayang yang aneh toh. Aneh bagaimana Pak? Loh, bagaimana tidak? Ia dikatakan dewa, tetapi ia tidak berada di kayangan. Ia dikatakan rakyat jelata, tetapi ia punya sifat-sifat kedewataan. Tak ada seorang dewa pun yang sanggup mengalahkan Semar. Apalagi hanya seorang raja. Semar juga dikatakan laki-laki, tetapi wujud rupanya menyerupai seorang perempuan. Semar dikatakan perempuan, tetapi dipanggil sebagai Romo. Romo Semar. Ya memang begitulah, tidak ada habisnya kalau kita bicara tentang Semar. Nah, satu hal yang jelas adalah Semar itu bijaksana. Yang namanya kebijaksanaan itu kan tidak mengenal pangkat, derajat, rupa, ataupun jenis kelamin toh. Nah, barangkali karena itu Semar digambarkan demikian. Oh ya kalau begitu lebih baik lakon ini tidak pernah ada Pak. Nah, betul itu Pak. Ya mungkin memang seperti itu yuk. Adalah sekarang sudah boleh jualan di tempat ini. Kamu tadi makan apa? Nasi ketan 7.000. Ayo 7.000. Cepat. Ben. Sakit sini. Nah, beda. Kamu tadi makan apa ya? nasi 2 yuk. 10.000. Cepat. Nah, Pak Dalang tadi makan apa Pak? Ketan yuk. Tapi kan belum saya makan toh. Wah, 5.000 Pak. Cepat Pak Dalang. Udah sih. Ini. Kakak Suan, saya pergi dulu. Yuk, kembaliannya. Nanti dulu, saya minta. Bakal gendeng. Biasanya pembelinya yang utang, sekarang jadi penjualnya. Sabar, sekarang sudah zamannya. Ya pun Pak Dalang, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Pak. Ya silakan. Baik Pak. Monggo Pak. Monggo.
jalan. Saya telah menabrak sesuatu. Walaupun salah, tetap lanjutkan. Siap. Sesat. Mas. Copot sik. Salah, mboten niku. Salah, mboten kaos iki. Ya tidak kemana tok ini. Iki lho. Tadi salah kok digelandutkan tuh kenapa toh? Wong kita hanya butuh panggung. Iyalah, butuh panggung toh jebule. Ya, pembelane ternyata hanya pegawai berbaris. Loh yuk, kok balik lagi? Saya mau pulang, Pak. Rumah saya kan di sana. Monggo, Pak Dalang. Ya, monggo. Pak Dalang, orang-orang tadi kemana, Pak? Sana yuk. Ke sana. Ya, Monggo, Pak Dalang. monggo. Loh yuk, Apalagi toh, Pak? katanya mau pulang. Nanti ditagih. Pak Dalang, Pak. Gawat, Pak. Gawat, Pak. Anaknya sentet, Pak. Anaknya sentet kenapa? Jatuh, Pak. Sedang gabus. Jatuh di sedang gabus, ya, Pak. Situ lagi masuk. Nggih. Ya sudah, ayo kita ke sana. Kekandhan raja-raja Karangkadempel. Raja iku le sejatine udu nabi, udu dewa lan udu gusti. Sejatine raja iku yo abdi masyarakat. Tugase raja iku yo siji, yo iku mesthekake rakyate cukup sandange, cukup pangane, lan cukup papane. Pak Dalang, Ya Tem, tak kira sapa? ini belum ada datang ya Pak? Ya seperti yang kau lihat Tem. Oh iya Tem, piye kabare anakmu? Wes sehat apa durung? Kakinya patah Pak Dalang, tidak bisa digerakkan. Apa tidak sebaiknya
segera kamu bawa ke kota, Pak, sebelum terlambat loh, Tam. saya juga berpikir seperti itu, Pak. Tapi Ya memang, Tam, memang aku paham. Berobat ke kota memang butuh biaya yang bisa dibilang tidak sedikit jumlahnya. Tapi ya, kalau tidak segera dibawa ke kota, apa kamu rela melihat anakmu seperti itu terus? tentu seandainya kamu terima mementaskan, sudah toh Kang. Jangan mengungkit itu. Mungkin Dumung ada benarnya, Tam. Tidak, Pak Dalang. Tam, kamu jangan hanya diburu perasaanmu. Pripun nggih Pak Dalang? Saya sendiri juga bingung. Banyak warga yang menyangka saya ingin menggantikan kedudukan Pak Dalang. Alah, tapi tadi malam kau bilang apa? Guyon itu Kang. Yo, wes aku paham. Sing luwih penting saiki, Tam, anakmu iso ndang diobati. Mungkin ada jalan lain, Pak. Saya masih ada sepetak tanah, secuil sawah. Barangkali bisa menjadi jalan keluarnya. Bila tidak cukup bagaimana? Nah, apa katamu sekarang toh? Belum Aduh, lagi cerita aduh, anakmu sudah menjadi korban toh. Itu yang namanya kualat. Sudah aku bilang Tem, Semar itu wayang bukan sembarang wayang. Kok kamu malah nekat? Apa katamu sekarang Tem? Ayo katakan. Lara, sudah. Yang marah baru dan yang penuh sedang gabus. Belum Nurhi Badronoyo sendiri. Laras, Semar kok dibuat mainan. sudah Laras, sudah. Pak Dalang itu ya lucu. Kalau memang tidak jadi pentas, boleh diumumkan Pak bahwa tidak jadi pentas. Kalau memang jadi pentas, boleh dikatakan. Jangan malah diam saja. Sudah. Dengarkan aku dulu. Kalian kan tahu, warga desa mendapat hiburan hanya pada pentas bersih desa. Dan kalian juga seharusnya tahu betapa sulitnya lakon yang diminta Pak Pukul itu. Ketika aku dengar dari orang bahwa Slentem akan mendalang, aku bisa sedikit menitipkan harapan. Setidaknya warga desa bisa mendapatkan haknya. Tapi Pak Dalang, cerita belum dikarang. Anak Slentem telah menjadi korban, Pak. Nah, Tidak, tak ada yang menjadi korban. Wayang itu diciptakan oleh manusia. Tak ada hubungan antara wayang dan kehidupan. Yang namanya musibah bisa menimpa siapa saja, termasuk Tole. Tole jatuh di sendang gabus bukan karena Semar, bukan juga karena Danyang penunggu sendang, tetapi karena sendangnya licin dan tebingnya terjal. Yang aku mintakan pada kalian sekarang, bantulah Slentem. Anaknya butuh biaya untuk berobat. Aku juga berharap Pak Bekel mau untuk membantu. Tidak Pak Dalang. Tidak perlu. Aku belum membaca ceritanya. Sebaiknya tetap Pak Dalang saja. Biarkan aku terima upah yang biasanya. Tam, jangan kau sia-siakan waktu yang ada. Berlatihlah dulu menaikkan anak wayang.
Kemarilah, Tam. Tam, kemarilah. Ya, ya. Ya. Bagus ini. Ya, 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 ya. Bagus ini. Prinsipnya saya setuju toh. Tapi kalau menurut saya Semarnya itu mbok ya dirubah sedikit. Dirubah bagaimana, Pak? Ya, tidak gembrot seperti itu. Wajahnya juga tidak usah diwewe dan tidak usah pakai kuncung. Atau begini saja biar mudah. Semarnya itu dibuat sedikit mirip Arjuna. Ya setidaknya Arjuna itu kan halus, tampan, atau paling tidak ya mirip Abimanyu atau Irawan. Tapi itu kalau menurut saya. Ya, kita mencoba menghargai dewa lah. Masa yuk kita pegang dewa loh ini, dewa kita sendiri, kok ya digambarkan seperti itu. Ya sudah gembrot, wajahnya pating pletot, dan pakai kuncung lagi. Kalau seperti itu kan malah kayak badut, ya toh? Tapi itu kalau menurut saya ya semacam harapan saya saja. Lalu soal nama tokohnya, kamu katakan Semarnya itu tetap seorang rakyat jelata. Oke Pak, itu saya setuju. Ya kita semua ini kan rakyat jelata juga toh. Bupati itu aslinya juga rakyat jelata. Pemimpin lainnya itu juga rakyat jelata. Ya hanya kebetulan saja mereka terpilih menjadi pemimpin. Dan jangan lupa, kalau pemimpin itu sebenarnya adalah abdi masyarakat. Kelihatannya saja mereka itu memimpin, tapi sebenarnya mereka adalah tokoh pelayan masyarakat. Jadi sudah sepantasnya kalau Semar yang baru itu tetap seorang rakyat jelata. Ya hanya saja
Bagaimana kalau namanya itu sedikit diubah? Dirubah bagaimana, Pak? Begini, Pak. Semar itu kan dipanggil Ki Lurah Semar. Oke. Nah, kalau saya lebih pas dan lebih seret kalau dipanggil Ki Bekel. Ki Bekel Semar. Oh, bagaimana? Bagus toh? Ya jelas bagus toh. Atau Semarnya itu diganti sekalian? Diganti langsung nama kedewataannya. Jadi Semar yang baru nantinya itu dinamakan Ki Bekel Ismaya Jati. Oh, bagaimana? Tambah bagus toh? Ya jelas toh. Jadi kan lebih pas antara nama dan wujud pewayangannya. Tapi itu kalau menurut saya. Ya mungkin kalau kamu punya pendapat lain ya sampaikan saja. Begini Pak, tapi lain kali saja. Tapi Pak, sudah malam loh ini. Lebih baik kamu pulang saja. Nanti dicari anakmu loh. Ya sudah Pak, saya pulang dulu. Hati-hati loh. Sebentar lagi apa yang telah aku rencanakan akan segera terjadi. Dan aku tidak perlu bersusah payah untuk mengotori tanganku sendiri. Cukup dengan ini, mereka akan melakukan semua hal yang telah aku rencanakan. Dan warga tidak akan mengira bahwa akulah di balik semua ini. Mereka akan percaya bahwa akulah sang pemimpin sejati.
Ono apa yo? Ada kabar untuk Pak Dalang dan belum saya edarkan. Kabar saya khususkan hanya untuk Pak Dalang. Takut dagangan saya diborong ya Pak? Yalah Yuyu, sampai itu sekarang jualan kabar. Apa jualan panganan toh? Hah, pokoknya diborong ya Pak. Untuk anak buah Pak Dalang nanti. Pak Dalang iya no. Daripada anak saya yang belum bisa makan besok. Iya Pak Dalang, baru saja saya mampir ke rumah Pak Bekel. Pak Bekel sedang memainkan semar anyar Pak. Jauh dari semarnya Pak Dalang. Yang ini lebih bagus, ganteng, dan persis Janoko. Dan menurut Pak Bekel, wayang yang baru ini yang akan dipakai sebagai titisan semar yang anyar Pak. Diborong ya Pak? Udah tahu. Sudah tahu. Iya, sudah tahu. Lewong si kasih yang membuat wayang itu. Sebelum ke rumah Pak Bekel, mampir dulu ke sini. Dia cerita semuanya. Tidak jadi surprise dong Pak. Tapi tetap diborong ya Pak. Lah wes gampang. Apa tindakan Pak Dalang sekarang? Cerita belum dikarang, wayang baru sudah dibuatkan Pak. Ini tandanya Selentem harus menyesuaikan lakonnya dan Semar harus bersalin rupa Pak. Elah, datang kok langsung marah. Ketannya Laras? Tidak butuh ketan. Nah, bagaimana kalau Semar mendem? Semar edan. Betul itu. Semar mendem campur ketan. Jadi Semar edan gratis. Sudah diborong sama Pak Dalang. Iya kan Pak? Keberadaan Semar harus diluruskan Pak. Orang boleh menciptakan dongengan, tapi tidak harus memalsukan hakikat keberadaan. Ini tidak bisa dibiarkan Pak. Pak Dalang harus bertanggung jawab. Kalau perlu, Selentem disuruh mengurungkan pertunjukannya. Amin saya Umar. Saya setuju apa yang disampaikan Lara. Jelaskan Kak. Sebagaimana yang sering Pak Dalang sampaikan, Semar mungkin hanya tontonan Pak, tapi sebagai kebijaksanaan, Semar adalah tauladan. Semua orang tahu itu. Di dalam wajahnya yang jelata tersimpan kesemutan kedewataan. Mungkin itu yang harus dipertahankan Pak Dalang, bukan keberadaannya sebagai wayang. Kurasa Pak Dalang lebih tahu daripada saya Pak. Memang benar katamu. Semar memang bukan sekedar wayang. Semar adalah tauladan. Namun dalam hidup tidak sepatutnya kita selalu memandang sebuah kelir. Ada kalanya hidup memaksa kita untuk melihat dari balik kelir, melihat yang nyata. Lalu apa yang harus kami lakukan Pak Dalang? Seperti biasa, menyiapkan pementasan dan membantu Selentem nantinya. Selentem lagi. Aku mengerti kegelisahan kalian. Aku hargai pilihan kalian. Semar memang harusnya tidak dipalsukan. Namun bagiku, Semar itu tidak ada. Semar hanya maya yang menghuni bagian pikiran kita. Semar itu tidak nyata. Tidak lebih nyata daripada Tole, anak Selentem yang kakinya patah, yang hidupnya akan susah bila kita tidak mengusahakan kepulihannya. Bila aku memilih Tole dan bukan Semar, aku memilih yang nyata dan bukan yang maya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada hidup ini sendiri. Nah, ini sing ditunggu-tunggu. Nah,
Pak Dalang, Apa itu, Tem? ini Semar yang baru, Pak. Bagaimana menurut Pak Dalang? Banyak orang yang tidak menyetujui pementasan. Belum lagi cerita yang mungkin bisa digarap. Salah, tidak perlu persetujuan orang lain. Sing penting kamu pentas. Aku setuju. Aku juga setuju, Tem. Dalam hidup memang ada saatnya, Tem, untuk tidak mengikuti apa kata banyak orang. Pak Dalang juga setuju toh. Utang benar. Pak Dalang, tadi kan anak buah Pak Dalang sudah pada makan. Sekarang bayarannya toh, Pak? Yalah, duit itu beliau. Ada yang perlu dipisahkan dari putaran kehidupan bila kita telah berani menentukan sebuah pilihan. Apa yang aku lakukan adalah apa yang terbaik menurutku. Ketika aku sampai pada kesimpulan, Itu yang diajarkan. itu yang aku dapatkan. Tapi Tapi ada yang terus menguntit-ku dan menodongkan kecemasan. pikiran-pikiran Mulanya adalah tantangan, hidup tak dihitung dengan kalah dan menang. lalu penghinaan, Masih juga itu jadi perhitungan. telah aku pasrahkan ke dalam penerimaan. Hidup adalah penghayatan penderitaan yang panjang. Dan sekarang kebenaran yang dipalsukan. Tak ada kebenaran sebelum hidup mencapai kesempurnaan. Itu tidak di sini. Itu tidak di sini. Itu tidak di sini. Itu tidak di sini. Aku tak bisa melakukannya. Ini pengkhianatan kehidupan. Upaya menyingkirkan kebenaran. Akan aku pagelarkan cerita. Akan aku buka untuk Semar yang baru. Akan aku kembalikan Semar sebagaimana ada pada mulanya. Yuk, aku mengerti perasaan Laras. Aku bisa menerimanya. Dan kuharap kalian pun bisa menerima. Pak Dalang, sebaiknya ini diurungkan saja, Pak. Tak perlu, Tam. Niatan pentas Laras akan mengurungkan ceritamu. Dan yang aku mintakan pada kalian, bantulah Tentem dan Laras nantinya. Sekarang pulanglah dulu. Hari telah malam dan kalian telah bekerja keras. Ya sudah, Pak Dalang. Kami pamit pulang dulu, Pak. Silakan. Oh iya, Tem. Kamu di sini dulu. Aku ingin mendengar cerita yang kamu rekam. Juga tentang anakku. Di Tem, Semar sing anyar. Niku, Pak.
Wis lincah apa durung ning main cake? Ya belum selincah Pak Dalang. Lalu Semar yang lama akan kamu apa, Gantem? Saya akan memerangkannya Pak. Kalian, apa yang kamu mau dari kelahiran Semar yang baru? Apa kau perlu tahu? Setiap orang tidak menghendaki kebenaran yang palsu. Tetapi apabila yang ditiru telah ditiadakan, tak akan ada yang dipalsukan. Ada yang lagi ada. Kau diam saja dan membiarkan aku melangsungkan rencana. Aku diam bila jasadku menyuruhku diam. Apa boleh buat? Semar telah aku bunuh. Kini akulah Semar yang sejati. Tem, apa kau dengar suara teriakan, Tem? Iya Pak Dalang. Seperti orang kesurupan. Laras terbunuh, Laras mati. Laras Pak Dalang. Ya, Tem, ayo kita pastikan.
ingkang dipun kersakaken dening lakon punika. Kenging punapa saben owah-owahan mesti nggawa korban. Kenging punapa saben tuwuh tinuwuh mesti kudu kelangan. Lan kenging punapa saben-saben kemajengan mesti nyimpen tatu. Pak, Pak Delak, Pak, Pak Delak. Mong, ada apa, Mong? Apakah Slentem harus tetap meneruskan pagelarannya, Pak? Iya, Slentem harus meneruskan pagelarannya. Tapi Pak Delak, semenjak kejadian Laras menolak pementasan Slentem, banyak warga desa yang mengira kalau Slentem adalah pembunuhnya, Pak. Tak mungkin Slentem yang melakukannya. Awakmu yang ngerti toh, Slentem bersama aku malam itu. Bahkan sebelum terdengar suara teriakan, tidak sepatutnya kita bercuriga. Yang terpenting sekarang, Slentem bisa mengobati anaknya. Apa mungkin ada jalan yang lain, Pak? Kita tidak perlu menghentikan usaha hanya karena sebuah peristiwa yang muncul bersama. Dan juga kita perlu mempersiapkan untuk kerja yang selanjutnya. Maksud Pak Delak? Kita harus melunasi janji Laras. Ia ingin Semar yang lama sebagai Semar yang sungguhnya. Aku ingin kita ziarahi dia tepat pada hari ke-40 kematiannya. Dan aku sendiri yang akan menggantikan dia melakonkan cerita itu. Pak Delak, bagaimana kalau Pak Delak saja yang mementaskan keduanya? Maksudku, lakon Slentem dan lakon Laras, Pak. Tidak. Itu tidak bisa aku lakukan. Waduh, you tero ngamuk. Yo wes you, ganti musik you. Stop! Stop! Siapa yang nyuruh muter musik sedih? Kamu kira
Siapa toh yuk? Jualan kok menggerutut terus. Edan, mendem. Yang mendem itu kan Semar yuk. Malah tidak ngurus Semar. Mau jualan saja sudah repot, malah disuruh ngurus Semar. Bentar lagi bakal kaya. Kok marah-marah terus yuk? Kayak utang. Kok malah kayak utang toh? Kalau dihitung-hitung dalam 1 bulan itu kan ada 2 kali pementasan wayang. Bukannya malah tambah untung besar yuk. Harusnya ya begitu. Tapi Pak Dalang itu loh, gak jelas blas. Coba kalau dari dulu-dulu menyambungi pementasan, kan tole anaknya si Selentem gak perlu patah kaki, Nyi Laras juga tidak harus mati. Ya juga ya yuk. Yuk. Tapi apa ya kematiannya Laras itu ada hubungannya dengan pementasan? Sudah banyak orang yang membicarakan. Apa kalau banyak orang yang membicarakan itu bisa berarti kebenaran? Dan kalau Selentem membunuh itu tujuannya apa? Tanya itu bu satu-satu. Tanya satu saja belum dijawab. Kok sudah tanya yang lain? Lah iya. Apa kalau banyak orang yang membicarakan itu bisa berarti kebenaran? Nah, gitu. Yuk, kamu ini ditanya kok malah diam saja. Mbok jawab, ngomong. Nah, kalau saya nggak tahu, saya harus jawab apa? Ya nggak tahu kok tanya saya. Loh, itu dialog saya. Ya sudah, saya kembalikan. Sekarang gantian, kembalikan hutang kemarin itu. Masih inget toh? Masih lah. Cepet. Yo. Nah, lunas yo. Ya. Yuk. Padahal ya, kalau Pak Dalang itu melarang Selentem bersedia mengurungkan pementasannya. Lah terus anaknya akan dibiayai dengan apa? Duit dari mana? Tapi apa bener Pak Dalang akan menziarahi Nyi Laras dengan pementasan? Pak Bekel, mau kemana Pak? Mau ke rumah Pak Dalang. Lah, itu Saya Pak mau rumah, Dalang. Pak. Apa ada yang perlu dibicarakan? Sangat perlu, Pak. Ini menyangkut ketenangan kehidupan semua warga. Kematian Laras telah dikaitkan dengan pementasan yang akan dilaksanakan. Dan warga tetap mengira Selentem adalah pelakunya, Pak. Aku dengar juga Pak Dalang ingin melakukan pementasan untuk menziarahi kematian Laras. Kau takut aku jadi korban selanjutnya? Bukan, Pak. Bukan itu maksud saya. Yang saya inginkan adalah ketenangan kehidupan semua warga, Pak. Saya ingin pentas Selentem dibatalkan. Dan saya pasrahkan semuanya ke Pak Dalang. Lakon yang dimainkan tidak harus Semar mencari naga, Pak. Masalahnya sekarang sudah bukan sekedar Semar mencari naga, Maksud Pak Dalang, tapi juga Tole, anak Selentem yang butuh biaya. itu bisa menjadi tabungan desa, Pak. Kalau perlu, biar saya sendiri yang menanggungnya. Asalkan kehidupan warga tentram kembali, Pak. Yo saya yang jadi tidak tentram Pak Bekel. Gimana Pak Bekel ini? Kalau sampai tidak jadi pentas 2 kali, kesempatan saya mendapatkan laba akan hilang sama sekali. Yuk, kamu tuh jangan hanya mementingkan kepentinganmu sendiri toh. Alah, memangnya ada orang yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri? Coba kamu pikir, Pak Bekel menginginkan pentas 1 kali hanya karena tidak tentram melihat warganya yang tidak tenang. Loh, itu kan berarti bukan karena warga yang tidak tenang, tapi Pak Bekel yang tidak tentram. Ya sudah, Pak. Kita bicarakan di rumah saja. Terserah Pak Dalang, mau di rumah saya atau di rumah Pak Dalang. Ya sudah. Yuk, kamu tuh yang
jaga, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Lu yang menyinggung itu juga siapa? Aku ini kan ngomong apa adanya. Kalau Pak Bekel merasa tersinggung, yo salahnya sendiri toh. Jadi orang kok perasa. Apa aku tidak sudah menyinggung harga dirinya?
Cari dan temukan. Ayo cari Selendang. Ayo. Cari Selendang. 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 Kita memang patut berduka. Bersih Desa terpaksa ditandai jatuhnya korban jiwa. Jiwa 2 warga. Warga-warga terbaik dalam keluarga besar desa kita. Tetapi kita juga tidak boleh berhenti untuk melestarikan budaya kita sendiri. Sebagai bukti kita mewarisi semangat mereka, kita akan menundukkan kepala sejenak. Dan sebagai bukti kita mewarisi budaya kita sendiri, malam ini atas persetujuan bersama, Demung bersedia melakonkan cerita untuk menutup upacara bersih desa. Berapapun upah yang kau minta, aku inginkan Semar mencari Raga. Itu tak bisa aku lakukan. Akan aku cari jalan lainnya. Dan aku katakan, kau tak sanggup melakonkan ceritanya. Tak ada yang percaya dalam kehabisan cerita.